katakan yang terutama. Bersama dengan saya. Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan. Haleluya. Kau ditinggikan. Yesus kau Tuhan yang layak terima. Haleluya. Sekali lagi katakan yang terutama. Yang terutama. Layak terima. Layak terima sembah. Hanya bebaskan kami, ku membebaskan manusia dari dosa. Layak kau dipilih, kami beri hormat, kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Amin. Kau ditinggikan. Yesus kau yang layak terima. Layak kau ditinggikan. Haleluya. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan. Yesus kau Tuhan yang layak terima pujian. Kau saja yang layak terima pujian. Haleluya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Loncat. Kau ditinggikan. Kami beri hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan. Yesus kau Tuhan yang layak terima. Layak kau
terima pujian. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Biarlah Yesus yang terus bertata atas hidup kita. Amin. Haleluya. Yeay. Berikan tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Haleluya. Ya pelukis Cakrawala. Pelukis Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. That is our hope. Pemilik. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyatakan jalan-jalan kebenaran. Nyatakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Oh, oh, oh. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. That is our God. Oh, 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 oh. Amin. Bersyukur Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ketiga datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati kami itu. Oh, oh, yeah.
yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas segala kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Biarkan kami terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Ujilah hati kami Tuhan. Ujilah hidup kami Tuhan. Agar kami lebih dekat lagi padamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan, kami rindu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Oh, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, oh, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, senang. Oh, senang. Oh, senang.
disembah Tuhan. Engkau yang layak terima yang paling terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Biar Engkau menuntun setiap hati kami, menuntun hamba-Mu agar firman yang kami dengar itu menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Impactors. Sekali lagi lebih semangat dong, Shalom. Wah, saya percaya ada sukacita yang mengalir di tempat ini. Ada semangat yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih menyambung satu tema besar di bulan ini bahwa temanya ialah menjadi murid untuk memuridkan. Jadi diharapkan para Impactors dimuridkan di tempat ini dan kemudian juga mampu memuridkan orang lain. Ya, dan di minggu yang ketiga ini kita akan bahas bersama-sama satu tema firman Tuhan, yaitu establishing, mengokohkan diri. Oke, satu teks firman Tuhan yang akan menjadi bahan perenungan kita dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, sekali lagi tema kita establishing, jadi mengokohkan diri. Mengapa kita harus mengokohkan diri? Karena bagaimana mungkin kita dapat mengokohkan orang lain kalau diri kita sendiri nggak kokoh. Bagaimana mungkin kita dapat menjangkau orang lain kalau diri kita sendiri tidak memiliki keyakinan iman yang kokoh, yang kuat. Maka penting bagi kita untuk kokoh terlebih dahulu, baru menjangkau orang lain melalui kehidupan kita. Ya, jadi ada dasar yang membuat kita kokoh, yaitu Yesus dikatakan di sini. Nah, dasar inilah yang harus kita pegang, dasar inilah di mana kita harus berpijak, meletakkan segala aktivitas kita, segala karakter kita, tingkah laku kita, sehingga kita menjadi sosok yang kuat imannya untuk menjangkau orang lain. Ya. Nah, dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, menarik, bahwa Yesus atau Kristus adalah dasar yang benar. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi teks ini saya bacakan demikian. Ya, dalam bagian ini kalau kita mencermati kitab 1 Korintus pasal 3, ya, ini merupakan satu peralihan di mana Paulus mengumpamakan jemaat seperti bangunan. Sebelumnya, di ayat sebelumnya, ayat 5-9, Paulus mengumpamakan jemaat itu seperti tanaman. Nah, kemudian di pasal yang ketiga, ayat 11 ini, jemaat diumpamakan sebagai bangunan. Ayat yang ke-10, Paulus mengumpamakan dirinya sebagai seorang arsitek yang cakap, yang berhikmat, yang telah meletakkan fondasi yang benar, yaitu Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Korintus. Mengapa Paulus menekankan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus? Kalau kita menyelidiki kitab Korintus, ya, ada banyak yang mulai menyerang iman mereka dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang ingin mengganti dasar hidup orang benar, yaitu Yesus Kristus dengan hal-hal yang lain. Maka Paulus menuliskan teks ini. Dia menekankan kepada jemaat yang ada di Korintus dan juga kepada kita, bahwa satu-satunya dasar yang benar, yang tidak boleh berubah sepanjang hidup, ialah Yesus Kristus. Maka dalam bahasa Yunani teks ini ditulis dalam bentuk auris.
Aorist itu satu dan tidak akan berubah. Dulu dasar yang benar zamannya Paulus adalah Yesus. Maka zaman kita itu tidak berubah. Yesuslah yang menjadi dasar yang tepat. Dan sampai generasi ke generasi, maka Yesus yang harus menjadi dasar fondasi kehidupan kita. Dan itu nggak bisa digantikan oleh hal yang lain. Ini yang mau ditekankan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya mau katakan Kristus adalah dasar yang benar. Menjadikan Yesus dasar berpijak dari segala yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita menjadikan Kristus dasar yang benar, sama dengan menjadikan Yesus dasar berpijak dari segala yang kita lakukan. Salah satu dasar berpijak dari orang-orang Korintus yang ditegur keras oleh Paulus ialah mereka mendasari dirinya berpijak kepada yang namanya hikmat. Orang-orang Korintus itu suka menyombongkan kemampuan mereka, suka menyombongkan kecakapan mereka dengan orang-orang lain. Dan Paulus menegur itu, bukan hikmat yang dijadikan dasar dalam hidup. Tetapi Yesus. Dan ada banyak nilai-nilai yang dijadikan dasar dalam hidup orang percaya selain Yesus. Apa itu? Menjadikan uang kita sebagai dasar hidup. Ada banyak. Saya percaya nggak ada orang di tempat ini yang meletakkan dasarnya pada uang. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada lah ya. Tapi ada di luar sana yang meletakkan hidupnya pada dasar uang. Maka tujuan hidupnya itu hanya untuk mencari uang. Fokusnya itu hanya untuk mencari uang. Ada orang yang meletakkan dasar hidupnya pada yang namanya pendidikan. Tidak salah, tetapi salah kalau itu dijadikan dasar hidup. Maka orang mengejar S1, S2, S3, dan S seterusnya. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kesombongan bagi dirinya sendiri. Maka itu juga salah. Dan kembali kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa harusnya Kristuslah yang menjadi dasar yang benar. Menjadikan Yesus sebagai dasar berpijak dari segala sesuatu yang kita lakukan. Simpelnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Menjadikan Kristus sebagai dasar, sama artinya dengan melakukan apa yang Yesus kehendaki kita lakukan. Mengucapkan apa yang Yesus kehendaki kita ucapkan. Merasakan, memikirkan apa yang Yesus kehendaki kita pikirkan. Dan ketika kita menjadikan Yesus sebagai dasar, inilah yang harus kita lakukan. Kembali merefleksi diri kita, apakah pikiranku ini benar atau pikiranku ini sesuatu yang keliru? Dasarnya apa? Yesus. Apakah ucapanku ini benar atau ucapanku ini keliru? Dasarnya apa? Yesus.
Apakah yang aku pikirkan, yang aku rasakan, yang aku lakukan, ini adalah sesuatu yang benar menurut standar Yesus. Maka ini sama artinya menjadikan Kristus sebagai dasar yang benar dalam hidup kita. Menjadikan Yesus dasar berpijak dari segala yang kita lakukan. Maka teks ini harusnya mengoreksi hidup kita. Apakah yang aku lakukan itu untuk kesenanganku sendiri atau untuk kemuliaan Yesus? Apakah yang aku ucapkan itu atas keinginanku sendiri atau itu sesuai dengan keinginan Yesus? Apa yang aku pikirkan, aku rasakan, itu lahir dari keinginanku sendiri atau memang itu keinginan Yesus? Maka kalau kita menyadari bahwa Kristus menjadi dasar dalam hidup kita, kita tidak akan mengucapkan kata yang sia-sia. Kita tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor. Kita tidak akan mengucapkan kata-kata sumpah serapah yang tidak berguna. Tetapi kita akan mengucapkan firman Tuhan kepada orang lain, kepada diri kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai dasar yang benar, maka perilaku kita harusnya mencontoh perilaku Yesus. Namanya juga Kristen. Kristen itu apa sih? Pengikut Kristus. Secara sederhana, pengikut Kristus itu kemana Yesus pergi, ya ke situ kita pergi. Di mana Yesus berada, ya di situ kita berada. Apa yang Yesus lakukan, itulah yang kita lakukan. Maka agak aneh kalau kita bangga dengan menyebut diri kita Kristen, tetapi perilaku kita tidak mencerminkan Kristus. Ini yang disebut Kristen KTP. Ya, jadi Kristus merupakan dasar yang benar dalam hidup kita. Ya, apa yang kita lakukan koreksi. Apakah sudah benar Tuhan? Apa yang kita ucapkan sehari-hari, apakah itu sudah benar Tuhan? Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, apakah itu sudah benar dalam standarnya Kristus? Karena benar itu ada banyak standar. Ya, standar dunia dan standarnya Yesus, standarnya firman Tuhan itu jelas berbeda. Standarnya dunia Robin Hood itu pahlawan. Kenal Robin Hood? Enggak pernah nonton ini. Kenal Teletubbies? Robin Hood itu seorang tokoh, ya. Dia suka mencuri dari orang kaya untuk membagikannya kepada orang miskin. Bagi orang dunia ini pahlawan. Tapi betulkah standar Alkitab dengan melakukan hal demikian itu disebut sebagai kebenaran? Tunggu dulu. Jadi standar yang kita lakukan, ya, standar apa yang kita ucapkan, standar yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu adalah standarnya firman Tuhan sesuai dengan kehendak Kristus. Oke, jadi firman Tuhan ini mengoreksi kita kembali. Ya. Perilaku kita, sudahkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Percakapan kita sehari-hari dengan kawan-kawan kita, sudahkah mencerminkan ucapan dari Kristus yang menyejukkan, yang membangun, atau isinya hal-hal yang lain? Pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita. Jadi menjadikan Yesus dasar yang benar itu sama berperilaku seperti Yesus. Ya, secara sederhana seperti itu. Kemudian menjadikan Yesus sebagai dasar yang benar, ya, harusnya Kristuslah yang menjadi fokus kita dan bukan yang lain. Menjadi fokus itu artinya menjadi tujuan dalam hidup kita. Fokus itu artinya apa? Menjadikan dia tujuan akhir dalam hidup kita. Nah, ada banyak orang kehilangan fokus dengan hal-hal yang lain. Termasuk kita orang percaya.
Kadang-kadang fokus kita beralih dari Yesus kepada hal-hal yang lain. Kak Mesak mau tanya, fokus kita di sekolah apa sih? Ada banyak anak-anak, termasuk anak Tuhan, yang hanya fokusnya pada nilai, bukan pada Tuhan. Kak Mesak cerita kayak gini bukan hanya di luar, mahasiswa teologi pun ada. Kak Mesak ngajar di teologi, mahasiswa teologi pun ada. Fokus pada nilai bukan pada Tuhan kayak apa sih Kak? Kalau tujuan utama kita hanya pada nilai, maka apapun kita akan lakukan demi nilai yang baik. Maka gak segan-segan nyontek. Maka gak segan-segan, apalagi berbuat curang di ujian. Karena apa sih? Tujuan akhirnya nilai, supaya nilaiku baik, bukan Tuhan. Maka Kak Mesa kalau jaga ujian, udah tahu, udah pengalaman. Saya hanya bilang, hey, saya nggak lihat tapi Tuhan yang di atas melihat. Jadi jaga perilaku, jaga mata. Jangan biarkan mata kita berkeliaran ke kanan ke kiri. Karena kita bisa jatuh di situ. Karena ada banyak triknya. Yang mulai dari buat catatan sekecil-kecilnya di tangan, kemudian dimasukkan ke dalam pulpen. Ya, ada juga dimasukkan ke dalam Alkitab lagi. Aduh. Karena kadang-kadang boleh open Alkitab, boleh buka Alkitab. Ya. Apa? Karena fokusnya pada nilai, bukan pada Tuhan. Kalau orang fokusnya pada Tuhan, dia akan lakukan hal yang berbeda. Dia fokus pada Tuhan, ya. Dia tahu belajar untuk Tuhan, sekolah untuk Tuhan, maka dia akan lakukan yang terbaik. Belajar sungguh-sungguh, dia akan mengikuti kelas yang terbaik karena dia tahu itu dia persembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Fokusnya untuk Tuhan. Tapi kalau orang fokusnya untuk nilai, yang penting nilaiku A, gak peduli apapun yang kulakukan. Jadi dalam sekolah pun fokus harus kepada Tuhan. Menjadikan tujuan Tuhan tujuan akhir dari apa yang kita lakukan. Dalam pergaulan, fokus supaya kita diterima atau fokus pada Tuhan. Fokus pada tujuan supaya kita diterima, maka kita akan melakukan seperti apa yang teman-teman kita lakukan. Yang penting aku diterima di komunitas itu. Kalau mereka melakukan ini ya kita ikut-ikutan. Mereka melakukan yang lain ya ikut-ikutan. Sampai hal-hal yang negatif pun kita ikut-ikutan. Tujuannya apa? Karena fokusnya supaya kita diterima. Tapi kalau fokusnya pada Tuhan akan berbeda. Dia tahu hidupnya bukan untuk dunia, maka dia akan menjaga hidupnya. Dia tahu hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, maka dia akan menjaga kawan-kawannya. Dia tidak akan ikut-ikutan, tetapi dia akan berusaha mengingatkan kawannya, hey bro, hey sis, it's wrong. Itu salah, itu keliru. Dia tidak lagi memikirkan, wah nanti aku ditolak di komunitas itu. Tetapi dia memikirkan bagaimana dia menyelamatkan kawan-kawannya. Kenapa? Fokusnya pada Tuhan. Dalam pekerjaan, fokusnya pada uang, jabatan, atau pada Tuhan. Ini sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan.
Fokus pada uang, wah banyak sekali. Kecurangan dilakukan, korupsi di mana-mana. Fokus pada jabatan, wah mungkin kita pernah mendengar ya, menjilat kepada atasan dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus pada Tuhan, dia akan berusaha melakukan semaksimal mungkin apa yang dipercayakan kepada dia dalam hal pekerjaan itu. Karena apa? Dia tahu pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi menjadikan Kristus dasar yang benar, harusnya ialah menjadikan Kristus tujuan di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Maka ada seorang penulis yang menarik sekali buat saya. Ya, 5 tujuan hidup, The Purpose Driven Life, kalau ada teman-teman yang baca. Ya, salah satu tujuan hidup kita ialah penyembahan. Penyembahan itu tidak berbicara soal kita masuk ke kamar, genjreng-genjreng gitar, kemudian nyanyi 1 jam, 2 jam. Atau kita datang ke gereja, berlutut di altar, kemudian kita nyanyi dan menyembah dengan suara kita. Bukan hanya itu. Tetapi dia menuliskan, penyembahan itu ialah segala yang sesuatu yang kita kerjakan. Bahkan dia bilang, orang pun ya, ini nanti kalau wanita ini jadi ibu-ibu, masak di rumah, itu pun penyembahan. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Maka harus sadar juga, kalau kita belajar pun harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena itu bagian penyembahan kita kepada Tuhan. Apa sih tujuan akhirnya itu untuk Tuhan? Kalau kita bekerja, maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Karena tujuan akhirnya ialah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Kristus merupakan dasar yang benar. Jangan ganti dasar hidup kita dengan hal-hal yang lain. Sebab apa? Ketika kita mengganti dasar hidup kita akan roboh. Ini ada satu bangunan, ya, namanya Lotus Riverside. Ini di Shanghai, ya. Ini 13 lantai. Kalau teman-teman lihat, ini bangunannya masih utuh, tapi bisa roboh. Kenapa? Karena fondasinya tidak kuat. Fondasinya enggak kuat. Bangunannya bisa megah, ya. Tapi kalau fondasinya enggak kuat, roboh. Maka saya mau bilang, kita sekolah itu sedang membangun bangunan. Kita bekerja itu sedang membangun bangunan. Kalau nanti suatu saat teman-teman menikah, pernikahan itu sedang membangun bangunan. Keluarga itu membangun bangunan. Bisnis itu membangun sebuah bangunan. Sehebat apapun bisnis kita, setinggi apapun studi kita, kalau tidak didasarkan pada dasar yang benar, hati-hati. Roboh. Maka kami tidak sedikit melihat, ya, orang yang berpendidikan tinggi hidupnya hancur. Orang yang punya banyak duit nggak ngerti. Pernah dengar Hotman Paris? Wih, kekayaannya kurang apa lagi itu. Tapi di akhirnya dia berkata, aku nggak ngerti tujuanku apa. Loh, bayangkan. Pernikahan kita hancur, sekalipun ditopang oleh pendidikan tinggi, keuangan yang luar biasa, kalau tidak didasarkan pada pondasi yang benar. Ya. Jadi kalau kalian studi, teman-teman studi itu sedang membangun bangunan. Bangunannya boleh megah, engkau boleh sekolah tinggi, tapi dasarkan pada hal yang tepat. Yesus Kristus. Jabatanmu,
Pekerjaanmu boleh luar biasa, tapi dasarkan pada hal yang tepat, Yesus. Pernikahanmu, dasarkan pada hal yang tepat, Yesus. Maka engkau akan melihat hidupmu tak tergoyahkan. Ketika kita mendasarkan pada dasar yang tepat, bukan tidak berarti ya tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Karena Alkitab bilang apa? Ada pengujian. Di 1 Korintus pasal 3 yang kita baca, diuji dengan api. Diuji dengan api. Di Korintus itu ya iklimnya itu agak kering, dan biasa penduduk rumah-rumah penduduk itu dibuat dari yang namanya kayu dan lain sebagainya. Itu di Korintus. Tetapi biasanya tempat-tempat kerajaan, kemudian bangunan-bangunan tempat peribadatan biasanya dibangun dengan batu dan lain-lain, lebih kuat. Maka tidak jarang di kota Korintus itu terjadi kebakaran. Nah, kalau kebakaran, apa yang hangus? Ya tentu rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu. Tetapi selain itu, ujian itu dikatakan oleh Alkitab sama seperti banjir. Bangunannya megah, tapi kalau tidak didasarkan pada dasar yang tepat, ketika ujian itu datang, maka roboh. Jadi kita perlu menguatkan diri kita pada pondasi yang tepat. Nah, bagaimana sih Kak caranya? Alkitab bilang Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya, menjadi pelaku firman. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kata firman Tuhan, kalau ingin kuat maka kita harus menjadi pelaku firman. Ketika kita melakukan firman tidak berarti bahwa ujian itu tidak ada. Tetapi ketika kita menjadi pelaku firman, kita tahu apa yang tepat yang harus kita lakukan ketika datang pengujian itu. Itulah yang membuat kita kuat. Jadi membuat kita mampu memutuskan hal yang tepat ketika datang masa pengujian. Ketika datang masa kesukaran. Karena kita tahu, kita sudah biasa melakukan firman Tuhan, maka kita tahu, oh ini ada masalah ini. Aku mau berpegang pada firman Tuhan ini. Aku yakin, maka hidup kita tak goyah. Dan ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, saya yakin ada kuasa yang terjadi. Maka sebagai seorang pelaku firman, kita pun akan mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di mana kita kenal Tuhan kita. Oh, dulu ada masalah ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dulu ada persoalan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku tahu Tuhanku sanggup, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga dia tetap mampu berdiri di tengah persoalan. Kenapa? Karena sudah terbiasa menjadi pelaku firman. Tapi kalau dia nggak biasa menjadi pelaku firman, ketika ada ujian, wah kelabakan. Dia nggak ngerti cara mengatasi yang tepat seperti apa. Itulah yang membuat dia roboh. Jadi kata firman Tuhan, cara kita membangun pondasi yang kuat
ialah dengan menjadi pelaku firman. Ya, jadi apa yang kita dengar dari firman Tuhan, lakukanlah itu. Jangan berhenti hanya sebagai pengamat firman. Nanti kita juga akan menjadi pengamat kuasa Tuhan saja, tidak pernah mengalami. Pengamat mujizat dari orang-orang lain, nggak pernah mengalami. Kita hanya akan berkata, wow Tuhan itu dahsyat ya, tapi bagi orang itu. Wow Tuhan itu ajaib ya, tapi bagi orang itu. Tapi kalau kita menjadi pelaku firman, saya yakin kita pun akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, bangunlah diri kita dalam doa. Pelaku firman, doa, ini merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Cara Tuhan berkomunikasi dengan kita itu bisa lewat firman. Dan itu lebih sering dibandingkan Tuhan berbicara kepada kita lewat mimpi. Karena firman itu sudah utuh, Tuhan sudah sajikan itu. Itu cara komunikasi Tuhan dengan kita. Tapi bagaimana cara komunikasi kita dengan Tuhan? Ialah dengan doa. Doa itu ngomongnya kita dengan Tuhan. Doa itu ungkapan-ungkapan kita dengan Tuhan. Maka ada teolog-teolog yang mengatakan bahwa doa itu nafas hidup orang percaya. Cobalah tahan nafas selama 1 menit saja. Kalau kuat teruskan 2 menit. Kalau masih kuat 5 menit. Mungkin kita akan bertemu di rumah Bapa. Anehnya, banyak kita yang gak membangun doa. Dan kita merasa rohani kita baik-baik saja. Padahal kita sedang menuju kematian rohani. Kalau kita gak berdoa. Buat kami doa itu bukan hanya sekedar minta. Bukan itu. Kalau Tuhan buat mujizat, Tuhan kabulkan doa kita, bukan itu sesungguhnya berkat dari doa. Bukan itu. Kak Mesak sering sampaikan, dulu waktu Kak Mesak kecil, Kak Mesak itu suka main-main dengan ayah. Ayah itu pegang koin 500 ya, dan kemudian suruh Kak Mesak buka tangannya. Ya karena tangannya lebih kuat, Kak Mesak berusaha sekuat tenaga menggunakan 2 tangan untuk melepaskan jentiknya, kemudian jari manisnya, jari tengah, jari telunjuk dan jempol. Tapi itu butuh perjuangan yang luar biasa. Sampai koin itu terbuka dan akhirnya jadi punya Kak Mesak. Doa itu kayak gitu. Kadang-kadang kita harus berdoa, Tuhan aku punya pergumulan ini. Enggak Tuhan jawab. Tuhan aku punya persoalan ini. Enggak Tuhan jawab. Tuhan tolong. Belum juga Tuhan jawab. Dan satu kali Tuhan jawab, wow, sorak kegirangan sama seperti Kak Mesak ketika berhasil membuka tangan dari orang tua. Yang jadi pertanyaan, apakah susah bagi papanya Kak Mesak memberi uang 500 langsung? Enggak susah. Apakah susah bagi Tuhan menolong kita menyelesaikan persoalan kita? Enggak susah. Gampang. Enggak perlu 1 jam, 2 jam. Tuhan bilang selesai. Tapi kenapa? Seringkali dan Tuhan suruh kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita membangun hubungan dengan Dia. Apa sih yang menarik dari cerita ini? Papa saya tertawa-tawa ketika saya berusaha sekuat tenaga.
Papa saya memberi semangat, ayo nak berjuang, kamu bisa. Hanya demi 500. Yang itu mudah buat dia kasih. Inti dari doa itu apa sih? Berkat yang utama dari doa ialah hubungan kita dengan Tuhan. Bukan mujizat dari doa, bukan jawaban dari doanya. Berkat dari doa yang sejati ialah hubungan kita dengan Bapa kita itu dibangun. Maka kalau kita nggak bangun kehidupan doa kita dan kita merasa baik-baik saja, itu salah. Kita sedang putus hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara membangun pondasi iman, pondasi hidup? Jadi pelaku firman dan hiduplah dalam doa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman yang menguatkan hidup kami supaya kami meletakkan pada dasar yang tepat, pada pondasi yang tepat dalam hidup ini. Agar kami tidak goyah, agar kami tidak jatuh Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memperteguh hidup kami, bahwa kami mau menjadikan Engkau fondasi satu-satunya dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus dalam setiap pribadi kami mengingatkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri ada teman-teman baru dari Universitas Harapan Bangsa. Ya mungkin saya persilakan Ibu Tiwa untuk memperkenalkan diri dan nanti langsung. Salam guys. Sekali lagi shalom. Ya, bersukacita bersama dengan teman-teman semua pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur di kesempatan yang kedua ini di MDC Purwokerto. Saya Kak Tiwa bersama teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Harapan Bangsa. Mereka hadir di Purwokerto dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Dan hari ini punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Apa yang sudah kita pergumulkan, kerjakan sudah yang terbaik. Dan Tuhan waktunya tetap yang terbaik. Inilah persembahan pujian dari PMK UHB Purwokerto. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita seringkali kehilangan harapan dalam hidup ini. Pergumulan, rintangan dan kenyataan yang tidak sesuai harapan menghancurkan kita dalam sekejap. Tapi saya mau katakan ini saudara, bahwa tidak ada kata kebetulan dalam kamus orang Kristen. Tuhan sedang memproses setiap pribadi kita. Maka itu tetaplah setia, tetap bersyukur, dan ikutilah alur Tuhan. Ingatlah saudara, bahwa tidak ada prestasi yang lebih besar daripada memenangkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti Yang Cek, ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan? Iya, ditunggu dari universitas yang lain ya.
Maksudnya nyindir STTII gitu loh. Ya, karena sebagian teman-teman di sini dari STTS, sekolah tinggi-tinggi sekali. Ya, terima kasih Bu Tiwa sudah memberikan anak-anaknya bisa memberikan berkat, pujian. Teman-teman, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi kita mau berdiri di atas dasar Yesus. Yesus itu kebenaran, kebenaran itu firman Tuhan. Dari dulu Om Lambert suka bilang, jangan takut berbeda dengan dunia. Karena waktu kita menetapkan hari ini kita mau seperti apa, itu akan memberikan 10-20 tahun ke depan. Teman-teman akan ada di tempat yang teman-teman tidak pernah bayangkan. Ya, khusus untuk teman-teman mahasiswa sekali lagi, secara praktis yang disampaikan oleh Kak Mesak, mari berani konkret hidup benar. Waktu zaman Om Lambert kuliah kami pun demikian, sedikit dianggap aneh nggak apa-apa, ya, daripada dianggap normal, tapi kita ya, kompromi dengan dosa. Yang dikejar A, tapi dosanya juga A. Ya, lebih baik kita nilainya D, tapi di hadapan Tuhan, ya, kita tidak memiliki cacat. Kami menetapkan zaman itu, ini sedikit hal yang konkret, kelompok yang dibimbing, ya sekitar 10-15 orang menetapkan setiap ujian, mau kuis, mau tugas, mau apapun, selalu duduk paling depan. Karena biasanya yang berani duduk di depan itu yang sudah siap. Artinya siap tidak siap, kami menetapkan kami tetap akan duduk paling depan. Selesai tidak selesai, sanggup tidak sanggup, ya kerjakan yang terbaik. Tidak tunggu waktu habis. Kalau memang dari 10 soal cuma bisa 7, 8, ya, 2-nya nggak bisa, nggak apa-apa, kumpul. Memberanikan diri membiasakan hidup benar, nggak mudah, tetapi harus disengaja supaya itu menjadi gaya hidup, kebiasaan. Ya, mulai menghilangkan hal-hal yang tidak umum. Ya, tadi kata-kata kotor kalau di kampus tuh saling nyapanya, halo, keluar kata kotornya. Zaman itu sangat umum, saya tidak tahu zaman sekarang. Tetapi kitalah yang berani mengubah zaman di mana kita berada. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah. Boleh munculkan sekali lagi Sakaria 10 ayat 4. Ayat lama tetapi yang terus saya imani ini terus akan terjadi bagi anak-anak. Image dari generasi ke generasi. Ayat ini muncul sudah mungkin 3 generasi kakak-kakak kalian. Tetapi sekarang betul-betul Tuhan tempatkan mereka di tempat yang luar biasa. Yang terbukti Tuhan berkati kehidupan mereka. Memang ini ayat nubuatan untuk suku Yehuda. Ya. Sakaria 10 ayat 4. Ini ayat 3 kayaknya. Ayat 4. Oke, kita boleh baca sama-sama, sekaligus kita imani ini jadi bagian dari kehidupan kita. Batu penjuru melambangkan kebenaran, dasar yang kuat. Patok kemah melambangkan Tuhan mau memperlebar ya akan wilayah kita, dan busur perang melambangkan kitalah yang akan menaklukkan segala kekuatan si jahat. Ya. Dan terakhir, teman-teman yang akan take dominion, menjadi penguasa. Engkau akan menjadi penguasa dimanapun engkau ditempatkan, di kampusmu, di sekolahmu, di kantormu, di tempat di mana saja engkau melayani. Oke, kita baca sama-sama 3, 4. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, dan daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Ulang sekali lagi kata mereka, ganti dengan kata kita. 3, 4. Daripada kita akan muncul batu penjuru, daripada kita akan muncul patok kemah, daripada kita akan muncul busur perang, dan daripada kita akan keluar semua penguasa bersama-sama. Yang percaya katakan, amin. Mari, terimalah berkat Tuhan. Tuhan, kami mengamini janji firman-Mu ini.
bahwa dari antara kami, Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk menjadi batu penjuru. Anak-anak yang akan tidak tergoyahkan dan menjadikan Engkau dasar dalam kehidupan kami. Dari antara kami akan keluar patok kemah. Engkau akan memperluas wilayah kami. Engkau akan membawa kami ke tempat-tempat yang baru yang tidak kami mengerti 10-20 tahun ke depan. Dan dari antara kami akan keluar busur perang yang akan memporak-porandakan kerajaan kegelapan, yang berani menghancurkan setiap serangan-serangan si jahat, yang merebut banyak jiwa-jiwa. Dan dari antara kami Tuhan, akan keluar penguasa yang akan menduduki wilayah di mana Engkau tetapkan menjadi bagian kehidupan kami. Diberkati setiap teman-teman untuk mengalami janji Tuhan ini, dan tetap percaya, Ia menjanjikan, Ia setia menggenapi sampai pada akhirnya. Asal satu hal, Engkau tetap menjadikan dia dasar yang kuat dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan, jadilah berkat bagi semua orang. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari semua yang diberkati bersama berkata, amin, amin. Tuhan berkati, terus kerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup teman-teman. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan.